Dan ini hanya terjadi kira-kira 3 tahun terakhir ini. Tahun-tahun kemarin itu loh, Belum ya Pak? palsu-palsunya tuh gak ada. Sekarang kok yo ada saja. Makin kreatif ya. Ya, contohnya spmbjatim.com, nah itu palsu itu sudah, karena akhiran com dan seterusnya. Jadi yang resmi itu adalah spmb.jatimprof.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Hai, apa kabar insan edukasi? Kembali lagi sama saya Putri Pertiwi, tentunya hadir untuk Anda semua pecinta podcast kabar pendidikan dari UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selamat datang di podcast kami, ruang diskusi yang inspiratif. Kali ini akan membahas perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Tema pada kali ini adalah menggunakan dan mengoperasikan SPMB, SMA, SMK, SLB Negeri di Jawa Timur tentunya di tahun 2026. Di era digital seperti ini tuh tentunya teknologi sudah jadi bagian penting ya dalam proses belajar dan mengajar. Penggunaan platform, pembelajaran online, kecerdasan buatan, hingga sistem administrasi sekolah itu makin modern. Semuanya hadir dan menciptakan pendidikan yang efisien, efektif, dan mudah diakses. Kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan aplikasi penerimaan siswa baru. Sistem digitalnya akan selalu bertransformasi sehingga proses pendaftaran lebih cepat, transparan, dan praktis tentunya bagi sekolah dan juga siswa. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Maka dari itu, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Sudah hadir dan siap memberikan kita informasi tentang perkembangan aplikasi tersebut. Dengan penuh rasa hormat dan bangga, mari kita sambut narasumber kita pada kali ini. Selamat datang Bapak Dr. Dwi Sunaryono Eskom, MKom selaku vendor pengembang aplikasi SPMB SMA, SMK, SLB Negeri tahun 2026, dan Bapak Doni Kusuma Hadi selaku pengembang aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Baik sekali. Alhamdulillah. Terima kasih telah diundang di podcast ini. Pastinya kami yang terima kasih karena Bapak berdua sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan kita santai banget nih Bapak, biar seluruh kaula muda Gen Z kelas 9 pun juga bisa mengerti gimana sih pengaplikasian aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Dinas Pendidikan. Dan juga wali murid pun juga paham ya dengan apa yang akan dilakukan, dipakai untuk program penerimaan siswa baru di tahun ini. Baik, kalau begitu Bapak, tentunya banyak sekali perkembangan di dunia digital kali ini. Nah, ini sudah cukup banyak Pak yang saya terima nih, pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada juga keluh kesahnya mungkin dari tahun kemarin gitu ya, sudah kita uji coba juga, kita lakukan. Nah Pak, monggo nih bisa sharing-sharing ya Bapak ya. Saya mewakili seluruh insan edukasi yang mau tanya-tanya di sini. Itu ada yang bertanya begini Pak, Bapak selaku bagian dari tim pengembang aplikasi, bagaimana Bapak menjaga kestabilan dan keamanan serta menghandle aplikasi ini supaya berjalan lancar ketika diakses siswa Pak? Monggo, kami berikan kesempatan. Nggih, matur nuwun Mbak Putri. Jadi kami dari ITS selaku pengembang aplikasi SPMB ini insya Allah sudah berpengalaman hampir 10 tahun lebih menangani ini ya. Jadi insya Allah dengan pengalaman kan jadi timbul rasa kepercayaan itu. Betul ya sekali. Dan kami memakai teknologi terbaru untuk menjaga kestabilan, yaitu dengan auto scaling. Apa itu auto scaling? Auto scaling itu kalau yang akses banyak langsung servernya itu otomatis akan bertambah. Nah, namanya auto scaling itu. Jadi kami nggak membatasi itu. Sehingga dengan harapan itu diakses berapapun insya Allah stabil ya. Insya Allah stabil. Untuk keamanan juga
kami menerapkan standar keamanan yang cukup tinggi lah ya. Ada PIN, kemudian login bisa sebagai security-nya dan sebagainya. Alhamdulillah juga ya kami mohon doa restunya dari masyarakat bahwa selama hampir 10 tahun ini untuk faktor dalam tanda petik ya kebobolan data itu tidak Kecil terdengar ya. kecil ya Baik. faktor itu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang ada kami terus melakukan improve, kemudian mengupdate teknologi terbaru, websitenya diupdate sehingga tidak ada celah dan sebagainya. Bahkan kami mengikuti perkembangan teknologi ya untuk masyarakat juga bahwa lebih cepat gitu mengaksesnya dan sebagainya. Betul, karena memang banyak sekali ya Pak ya di Ya, Jawa betul. Timur ini ya. Ya. Generasi-generasi muda yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, khususnya SMA, SMK dan SLB pun negeri ini cukup banyak ya. Jadi mereka rasanya itu semangat sekali gitu kan. Ya, Wah, ya. ini enak nih, ada aplikasi ini udah gak ribet lagi nih, harus ke sana, harus ke sini dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu tahun ini apakah ada Pak? Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa kita akan terus berinovasi selanjutnya 10 tahun berjalan. Inovasi atau feature baru di aplikasi SPMB ini khususnya di SMA, SMK dan SLB negeri di Jawa Timur ini bagaimana Pak di tahun 2026? Ya, ada dua ya yang paling utama untuk fitur ini. Nanti mungkin bisa ditambahi oleh Pak Doni, barangkali saya ada yang terlewat ya. Yang pertama adalah antrian. Jadi kami memakai atau menerapkan pada tahun ini ada sistem antrian. Jadi kalau mengambil PIN agar tidak berjubel masyarakat itu atau mengantri sampai dini hari dan sebagainya, maka sistem yang saat ini sudah didesain untuk melakukan antrian. Jadi masyarakat silakan memesan ya dalam tanda petik seperti pesan tiket lah ya, untuk bisa dilayani di jam tertentu, hari tertentu dan sebagainya. Jadi untuk secara detailnya bahwa nanti masyarakat atau calon dari siswa tersebut bisa memilih sekolah-sekolah 10 sekolah terdekat. Oke. Dan pada hari apa itu bisa. Oh. Tetapi tidak bisa untuk hari itu juga. Jadi harus pesan 1 hari sebelumnya. Oh, oke. Jadi 1 hari sebelumnya Iya. direncanakan sehingga katakanlah hari ini ya Mbak ya. Betul. Kita pesan untuk jam 9. Nah, maksimal kapasitas dari sekolah-sekolah dibatasi memang 200. Iya. Jadi kalau sudah 200 ya tutup. Maksudnya Betul. tutup itu hari berikutnya. Hari berikutnya. Nggak usah khawatir karena waktunya panjang. Oke. Jadi kami himbau pada masyarakat, loh saya harus hari pertama, nggak perlu karena nggak ada penilaiannya itu. Iya. Jadi yang penting dapat PIN. Iya. Yang penting lancar sehingga kalau sudah terorganisasi dengan rapi, tentunya antrian itu bisa enak gitu, ada kepastian waktu dan sebagainya. Ya mungkin plus minus antrinya itu barangkali ya maksimal 1 jam lah, begitu lihat saya pesen jam 9 maka datang setengah 9 begitu ya. Oh masih melayani yang sebelumnya ya tidak apa-apa lah. Betul. Ya antri menunggu di sekolah dan sebagainya. Nah nanti tepat jam 9 atau 9.15 pasti akan dipanggil oleh rekan-rekan di sekolah begitu. Betul. Berarti untuk mengantisipasi penumpukan juga di sekolah-sekolah tersebut ya Bapak Betul, ya. betul, Dan betul. ini salah satu hal yang luar biasa loh, karena banyak sekali kan sekarang orang tua semuanya pada bekerja dua-duanya Pak. Ya, nah, betul. jadi harus bisa diatur nih antara ke sekolah anak untuk mengambil PIN dan lain Betul, sebagainya, ya. kemudian Ya. juga melakukan tugas di kantornya masing-masing. Ya. Luar biasa Bapak. Ya, ya, betul. Kemudian bagaimana lagi Bapak? Yang berikutnya ini ada sistem namanya logging pembetulan rapor. Oke. Jadi berdasarkan mapel yang salah entry nilai sehingga tidak semua bisa diubah nilainya. Artinya begini, artinya bahwa kalau rapornya itu sudah betul di tahap operator SMP, Ya. maka untuk pembetulan yang masif begitu ya itu tidak diizinkan karena harus cross check. Artinya dalam tanda petik kita mengurangi dalam tanda petik kecurangan ya Iya. atau Perubahan perubahan yang terlalu drastis ya, bukan Iya. kecurangan ya, perubahan terlalu drastis. Lawang katakanlah sekolahnya mengentry begini kok maunya begini Iya. begitu. Ada 2 cross check nanti dilakukan untuk masalah entry nilai ini atau nilai rapor ini ya, karena ini akan dijadikan bahan perankingan. Jadi yang cross check yang pertama itu adalah dari operator SMP-nya asal, Oke. gitu.
Kemudian yang kedua adalah operator yang menerima atau pada saat pengambilan PIN. Nah, barangkali detailnya bisa disampaikan oleh Pak Doni. Monggo Pak Doni. Terima kasih Pak Dwi. Mungkin kita bahas dari awal dulu terkait dengan antrian PIN. Saya ingin menggarisbawahi terkait perubahan dari aplikasi yang tahun kemarin dengan aplikasi yang sekarang. Kalau yang tahun kemarin itu ada 10 rekomendasi sekolah yang bisa dipilih oleh siswa yang mendekati dengan domisilinya. Iya. Dari 10 sekolah itu dia bebas mau datang kemana saja. Pembatasan dilakukan dari sisi sekolahnya. Iya. Nah, saat ini pembatasan sudah dilakukan dari sisi servernya, sistemnya. Kita membuka hanya 200 per harinya per sekolah. Supaya apa? Kita bisa ngikutin dengan pace-nya sekolah. Dalam arti kemampuan sekolah untuk menghandle verifikasi berkas itu sampai terbit PIN. Nah, ketika siswa sudah memilih salah satu dari 10 itu dilakukan H-1, maka siswa tersebut bisa datang besoknya dengan mendapatkan data yang pasti. Di jam berapa dia datang, akan ditangani operator siapa gitu ya, di sekolah apa. Tetapi apakah itu sudah mengunci dan kemudian apakah Pak saya itu salah milih sekolah ini, seharusnya datang di sekolah itu yang satunya? Bisa melakukan perubahan itu dengan berkontak ke dinas, menghubungi hotline-nya. Nanti dinas bisa merubah, tetapi berikan alasan yang kuat kenapa kok pindah gitu ya. Nah, kembali lagi yang tadi, jika sudah masuk ke sekolah untuk melakukan verifikasi berkas, maka kewenangan untuk seberapa lama ini diproses, urutannya sebagainya itu kembali diserahkan ke pihak sekolah. Karena itu sudah menjadi wewenang sekolah. Dari kami hanya memberikan batasan sekian nih yang bisa diproses oleh sekolah itu gitu ya. Nah, jika di dalam waktu jam 4 sore masih belum terselesaikan, maka masih bisa diextend sampai sore harinya gitu. Nah, kembali ke juknisnya, apabila siswa ingin mengambil buat besoknya, bisa diambil mulai dari jam tengah malam sampai besok paginya untuk mengambil PIN buat besok harinya. Begitu. Oke. Jadi untuk mengantisipasi penumpukan di sekolah, kemudian lembur yang tidak selesai karena biasanya kan di sekolah-sekolah banyak ya Bapak ya. Itu akhirnya Bapak Ibu guru harus sampai larut malam karena ternyata dari sistem tidak dibatasi. Di sekolah juga tidak bisa dong kita menolak yang beliau sudah jauh-jauh hadir mungkin ke sekolah untuk melanjutkan putra-putrinya ke jenjang berikutnya. Itu kan ya namanya kita manusiawi nih ya. Jadi memang harus dilayani dengan sepenuh hati. Oke. Luar biasa aplikasinya. Ini baru 2 pertanyaan, Pak. Ini aplikasinya udah luar biasa sekali. Nah, di sini ada lagi bahwa kendala tahun kemarin itu ada keluhan pada antrian pengambilan PIN ini kan tahun kemarin mungkin ada kendalanya. Nah, untuk alurnya saat ini itu apakah sama atau ada inovasinya? Berarti ini kan seperti yang tadi ya, Pak. Bisa diambil di atas jam 12 malam, betul? Mungkin, H-1. Ya, mungkin saya bisa sampaikan bahwa monggo Bapak. Kalau yang tahun lalu itu hanya muncul rekomendasi saja, tidak sampai pesen tiket ya, pesen tempat gitu, nggak sampai ini. Nah, sekarang itu pesen itu, ada kepastian waktu. Udah dapat kursi nih ya. Ada masalah tengah malam atau tidak, monggo masyarakat karena semua online. Jadi pesennya ini yang perlu diadres oleh masyarakat ya, bahwa nggak perlu untuk ambil antrian aja datang ke sekolah gitu, nggak perlu. Semua dilakukan online. Jadi monggo silakan nanti masuk ke sistemnya, nanti akan muncul pemesanan antrian tersebut, sehingga nggak perlu harus kalau yang tahun lalu datang ke sekolah untuk dapat antrian dan sebagainya. Nah, sekarang dilakukan secara online semua. Jadi di rumah ya malam hari yang seperti disampaikan Pak Doni atau pagi hari juga boleh. Yang penting bahwa H-1 tidak bisa mendadak. Mendadak hari ini dilayani hari ini juga. Kenapa? Karena kan butuh waktu untuk pengaturan dari rekan-rekan di operator sekolahnya itu. Jadi penekanannya adalah online, nggak perlu datang ke sekolah jika memang belum siap. Sudah nggak zamannya lagi antri-antri manual. Oke. Ya.
Bapak. Monggo Pak Doni mungkin ada Oh boleh, sampaikan. boleh. Monggo silakan. Izin menambahkan untuk yang tadi, PIN itu juga ada hubungannya dengan keamanan data. Ya. Yang tahun kemarin kan saya tadi bilang ada 10 rekomendasi sekolah yang bisa dipilih oleh siswa tersebut untuk datang dan verifikasi. Tetapi sekarang hanya satu sekolah saja. Nah, hubungannya adalah ke sekolah mana data itu akan dideliver dan bisa diakses untuk diverifikasi. Oke. Nah, ini ada kaitannya erat karena dulu kita mengoperkan ke 10 rekomendasi sekolah karena kita nggak tahu kemana dia akan datang. Nah, sekarang karena ada PIN, maka kita tahu di sekolah mana nanti siswa itu akan datang dan melakukan verifikasi, sehingga hanya sekolah itu saja yang bisa membuka data siswa tersebut dan melakukan verifikasi. Ini ada peningkatan terkait dengan keamanan data itu sendiri. Oke, ya jadi lebih akurat. Sudah tidak bisa lagi diakses oleh yang lain-lain lagi, ya. Betul. Ya, mungkin kita address Mbak. Jadi untuk masyarakat bahwa ketika sudah pesan untuk antri verifikasi PIN, ya hadirnya di sekolah itu. Betul. Kalau hadir di sekolah lain, datanya nggak ada di situ. Tidak akan bisa dilayani bukan tidak mau dilayani, tapi tidak datanya nggak ada di situ. Oke. Jadi misalkan Mbak Putri mau verifikasi PIN di SMA 5, ya hadirnya di SMA 5. Oke. Kalau mau ke SMA 2, datanya nggak ada di SMA 2 karena sudah dideliver ke SMA 5. Jadi mohon untuk masyarakat agar kalau sudah pesan pengambilan PIN untuk antri tersebut sesuai datang ke sekolahnya. Jangan sampai keliru SMA 5 ternyata datangnya SMKN 5 misalkan. Nah, itu datanya nggak ada nanti. Jadi mohon diperhatikan pada saat pengambilan memilih antrian PIN tadi, lokasinya tadi. Baik. Bapak mohon izin kembali, ini ada pertanyaan untuk jalur prestasi non akademik yang mengharuskan siswa itu mengupload berkas sertifikat. Nah, apakah sistem membatasi atau bisa sebanyak-banyaknya nih yang diupload nih sertifikatnya? Ya, ini pertanyaan menarik ya kan. Dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak dibatasi ya, tapi sudah beberapa tahun ini karena ternyata toh nilai-nilainya itu ya kalau sudah paling jagoan gitu ya itu sudah cukup 15 sertifikat. Sehingga rekan-rekan dinas memastikan 15 sertifikat saya sudah cukup. Jadi untuk rekan-rekan calon siswa masyarakat yang memanfaatkan jalur prestasi non akademik, dipilih saja 15 sertifikat yang terbaik. Jadi kalau punya 100 sertifikat, ya dipilih saja 15 yang terbaik. Yang additional nggak perlu, nggak apa-apa. Dengan 15 sertifikat itu secara simulasi ya dihitung itu sudah banyak mengungguli apabila peringkatnya banyak internasionalnya misalkan dan sebagainya, itu unggulan jelas dan sebagainya. Jadi sudah diterapkan di beberapa tahun ini kita membatasi 15. Apa alasannya? Selain tadi yang saya sampaikan perhitungan juga kapasitas dari server dalam arti kan diakses banyak orang. Kalau terlalu banyak yang diupload misalkan 100 sertifikat itu yang lain kan juga perlu mengupload begitu. Iya, betul sekali. Dan dari pengalaman yang sudah ada tahun-tahun lalu untuk pembatasan seperti ini rasanya sih secara evaluasi tidak ada hal kendala ya, sehingga kita teruskan bahwa ini ada batasan 15 yang terbaik. Jangan punya internasional malah yang diupload yang nasional atau yang katakanlah kabupaten nanti kalah nanti. Jadi memang harus para genset harus pintar-pintar ya Pak ya untuk memilih, dibantu nih mamanya, dibantu papanya untuk bisa mah aku ternyata sudah ada ini nih yang lebih tinggi internasional atau mah ini aku udah ada nih yang nasional nih, juaranya juga harus diseleksi lagi ya Pak, juara 1K atau juara 2K itu ya, jadi penilaian juga itu ya. Betul. Oke 15 cukup ya. Lanjut nih untuk seluruh insan edukasi. Bapak mohon maaf, ini ada yang viral Pak tahun kemarin Pak yaitu masalah pemenuhan pagu atau kuota. Nah di aplikasi atau di sistem SPMB SMA SMK SLB Negeri di Jawa Timur 2026 tahun ini mengantisipasinya bagaimana? Ya, kita untuk mengantisipasi pemenuhan pagu itu kan
setelah daftar ulang Ya. itu baru terlihat ada yang tidak terpenuhi. Nah, Kalau yang tahun sebelumnya itu di tiap tahap yang akademik prestasi itu langsung dipenuhi. Nah, sekarang itu dikumpulkan di terakhir. Jadi nanti di tahap terakhir itu baru dilakukan pemenuhan pagu. Jadi tidak di tiap tahap seperti tahun sebelumnya. Mengantisipasi ya, Pak ya. Mengantisipasinya. Jadi katakanlah tahap 1 berjalan dulu, kemudian masih ada yang nggak daftar ulang, maka itu di-keep misalkan, kecuali yang ada yang 1% untuk tahun lalu ya, maksudnya lulusan tahun lalu ternyata nggak penuh, itu langsung dimasukkan saat itu juga. Betul. Untuk yang current atau yang saat ini lulus ini biar kuotanya diperbesar, tetapi bukan yang pemenuhan kuota yang daftar ulang, bukan. Moga-moga nggak bingung ya masyarakat antara ada 2 jenis ini ya. Jadi yang jenis pertama itu katakanlah pendaftar dari tahun lalu kan punya jatah 1%. Betul. Nah, ternyata yang daftar tidak sampai 1%, maka secara otomatis itu akan diambil oleh kuota dari yang current ini atau yang saat ini lulusan tahun 2026 ini, sehingga memperbesar. Tetapi ada lagi, yaitu pada saat daftar ulang ternyata ada yang nggak daftar ulang, berarti kan istilah kalau orang awam itu bangku kosong nih, hilang lagi nih. Nah, kapan dipenuhi ini? Tidak saat itu nanti dikumpulkan semua di tahap terakhir untuk dilakukan pemenuhan kuota. Ya, juga menanggulangi human error juga ya Pak, masalah verifikasi ya di setiap sekolah ya. Mungkin operatornya ada yang terlupa mungkin kah, atau terlewat kah, begitu. Ya, mungkin ini ada Pak Doni barangkali bisa membantu. Terima kasih. Jadi ini ada hubungannya dengan pertanyaan itu. Untuk pemenuhan kuota memang mengambil dari bangku yang tidak terpenuhi ketika daftar ulang, sehingga sisa itu akan dimasukkan dalam pemenuhan kuota di akhir. Ada timelinenya sendiri. Tetapi ada hal yang mungkin perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu untuk memperhatikan. Tahap 1 itu ada domisili. Terkadang ada yang ingin uji coba nih, masuk yang terdekat dengan menggunakan tahap domisili, gitu ya. Nah, tolong diperhatikan, jika anak Bapak Ibu sudah diterima di dalam pemeringkatan itu, namanya sudah muncul diterima untuk jadi siswa di sekolah itu, maka itu sifatnya mengikat. Jadi tidak bisa dibatalkan. Ketika sudah mengikat, dia tidak bisa mendaftar di jalur yang lain atau tahap yang lain. Gitu. Nah, ini perlu diperhatikan karena ada yang mungkin beranggapan saya uji coba, nanti ketika diterima saya bisa mungkin coba di tahap yang lain gitu ya. Itu tidak bisa. Nah, jadi itu sifatnya mengikat. Nah, ketika siswa sudah dinyatakan di dalam pemeringkatan itu, nama-namanya sudah muncul, itu yang akan otomatis didaftar ulangkan. Nah, ketika sudah masuk di daftar ulang, kepala sekolah berhak untuk mengunduh, dalam arti mereject yang daftar ulang tadi. Misalkan karena kasus dokumennya tidak sesuai atau mungkin datanya kurang lengkap dan sebagainya, itu kepala sekolah berhak untuk merubah atau menolak itu. Nah, jika sudah ditolak oleh kepala sekolah, maka akan muncul kan bangku kosongnya berapa totalnya. Nah, bangku kosong itu nantinya akan diakumulasi dan dimasukkan dalam pemenuhan kuota. Seperti itu. Baik. Ya, semoga semuanya bisa sangat memahami penjelasan ini tadi, karena mungkin memang agak sedikit berbeda di tahun lalu, tapi lebih mudah kalau saya lihat, lebih efisien ya, lebih fleksibel. Nah, terakhir Pak, untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan nih ya sama kita semua, Bapak selaku pembuat, pengembang, mungkin Bapak Ibu yang di rumah sebagai wali murid atau anak-anak yang aku pingin masuk sini, aku pingin sini. Nah, itu terkait webnya, ada web SPMB palsu. Ini tips dan sarannya gimana Pak? Monggo. Ya, ini banyak nih sekarang yang nggak tahu kok, masyarakat sukanya ada kelompok duplikat masyarakat yang malsu-malsu gitu, ini gimana nih ya. Jadi selalu akses di website resmi yaitu SPMB Jatim, spmb.jatimprof.go.id.
Kemudian nanti akan di redirect ke spmbjatim.net. Jadi itu yang resmi ya, dan sudah meminta persetujuan dari Komdigi agar redirect ke situ dengan alasan security dan lain-lainnya dan sebagainya. Nah, hal yang paling penting lagi yang saya address ini selain masalah website palsu ini, jadi untuk masyarakat kami mewaspadai yang palsu-palsu ini, seolah-olah dia mengcapture dari website kita yang lama. Kami sudah laporkan ke pihak ya berwajib lah ya, bahwa ini fake ini, website palsu, mohon ditindak agar di take down atau apa begitu ya. Tapi nanti muncul yang lain sehingga ya memang nggak ngerti lah maksudnya dari beberapa pembuat. Dan ini hanya terjadi kira-kira 3 tahun terakhir ini. Tahun-tahun kemarin tuh belum ya Pak? Palsu-palsunya tuh nggak ada. Sekarang kok ada saja. Makin kreatif ya. Contohnya spmbjatim.com, nah itu palsu itu sudah karena akhiran com dan seterusnya. Jadi yang resmi itu adalah spmb.jatimprof.go.id. Nanti akan di redirect ke spmbjatim.net. Jadi itu dua itu yang asli gitu ya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman tim untuk bisa dituliskan ya. Betul agar masyarakat kadung melihat bahwa itu spmbjatim.com itu seolah-olah memang meyakinkan begitu ya. Betul. Dan sebagainya, apalagi ada spmbjatim.ai gitu. Karena zamannya AI sekarang. Semua gitu ya jadinya. Nah, ini mohon masyarakat agar mewaspadai dan mungkin bisa dituliskan secara lebih jelas itu ya dan sebagainya. Bapak ini tadi sempat ngobrol nih ya Pak sama temen tuh ya, bahwa ada sedikit kendala di verifikasi rapot SMP itu, barangkali bisa lebih dicek lagi karena tahun lalu infonya ini yang nilai dari SMP itu banyak desimalnya gitu, desimalnya. Jadi itu memperlambat untuk proses verifikasi PIN di operator sekolahnya. Itu. Nah, itu mungkin bisa sebagai evaluasi, ataukah di sistem kali ini udah nggak bisa Mbak. Itu angka-angka kayak gitu udah nggak bisa tuh. Nah, dan sekaligus juga barangkali bisa mungkin diberikan pengingat nih, wonder untuk seluruh operator sekolah. Ayo, belum aplikasi nih, ada berapa yang belum di verifikasi nih. Nah, itu gimana Pak? Ya itu juga menjadi evaluasi dari kami dengan Dinas Pendidikan. Dan sebagai informasi bahwa tiap minggu kami melaporkan perkembangan dan sebagainya. Nah, hal seperti itu kiranya sudah kami antisipasi. Jadi, alhamdulillah. Soft ya kira-kira. Kita tunggu bagaimanakah aplikasi kebanggaan untuk SPMB SMA, SMK dan SLB dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Cukup banyak Bapak. Terima kasih berdua. Ada satu saya bisa menyampaikan sebagai ini ya untuk ke masyarakat. Boleh. Bahwa ada laporan dari masyarakat bahwa nama saya pada saat perankingan di jam 12 atau penutupannya jam 9 ya kalau nggak salah, jam 9 itu nama saya di nomor terakhir tiba-tiba kok jadi hilang. Nah, ini perlu saya address di sini karena penting sekali, karena ada masukan-masukan seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan calon siswa yang akan masuk perlu diketahui bahwa perankingan pada saat terakhir itu belum final. Finalnya baru diumumkan jam 8 pagi esok harinya. Jadi ketika penutupan jam 21, misalkan ada nama yang masih di terakhir itu karena masih perankingan sementara, kita melakukan yang disebut sebagai pengambilan data-data untuk melakukan sinkronisasi. Kita lakukan perankingan terakhir sehingga bisa saja yang terakhir itu bisa tergeser. Nah, mohon dimaklumi karena tidak saat itu juga misalkan ada yang katakanlah mendaftar di detik -1 begitu ya. Kan perankingan ya kan butuh proses berubah di ini. Ada banyak kasus-kasus yang seperti itu. Beberapa masyarakat ya nggak sampai ribuan ya, mungkin di bawah ratusan. Tetapi kalau kami lihat waktu pendaftarannya itu ya wis mission impossible lah. Di detik terakhir itu. Di detik-detik terakhir, dan itu ternyata masuk sehingga apa? Dapat keajaiban. Yang di bawah ini jadi ini. Jadi
mohon masyarakat bersabar bahwa rankingan yang ketika penutupan itu pada saat captionnya masih mengatakan sementara. Oke. Jadi mohon pengertiannya karena per detiknya dari masyarakat yang masuk perlu kita proses lagi. Ya. Dan kami jamin secara integritas ya bahwa yang mendaftar itu tidak bisa atau tidak mungkin melebihi dari yang sudah ditutup. Katakanlah penutupan jam 9, maka tidak mungkin akan ada yang mendaftar setelah jam 9. Baik. Tetapi ada yang misalkan jam 8.59. Nah ini kan mission impossible itu. Ya. Kurang 1 detik tutup dia masuk. Oke. Nah itu kita lakukan proses perankingan. Nah proses perankingan itu butuh waktu ya sekitar 1-5 menit. Nah itu yang kalau dilihatnya wis aku lolos jam 21 penutupan itu wis aku lolos. Belum, masih ada proses 5 menit atau 10 menit. Ya katakanlah 1 jam itu baru stabil lah gitu ya. Oke. Nah, dilihat stabil, lebih meyakinkan lagi itu pada saat berubah caption di atas dari sementara menjadi final. Ya. Begitu kira-kira Baik. yang perlu kami address karena Yes. di masyarakat ada yang beberapa, loh saya sudah ini sudah apa sudah diterakhir Udah yakin ya? gitu, ternyata lo besoknya berubah gitu. Itu masih ada proses ya kurang lebih 5-10 menit ya. Yes. 30 menit lah itu Oke. baru stabil seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak, luar biasa. Seluruh pertanyaan sudah dijawab dengan sangat jelas dan semoga semua diberi kelancaran, baik aplikasinya dan juga proses pendaftaran putra-putri Bapak Ibu semua, dan kalian semua semoga sukses ya, generasi-generasi yang mau masuk ke tingkat SMA, SMK dan maupun anak-anak yang begitu luar biasa di SLB Negeri di Jawa Timur. Baik, marilah kita terus berkarya serta mari kita wujudkan Jatim Cerdas. Sekali lagi terima kasih Bapak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and komen di YouTube ya. Channel UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya Putri Pertiwi, undur diri. Sampai jumpa Insan Edukasi di episode podcast berikutnya. Salam EduTech, UPT TIKP terus maju dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.